yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Ya. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Ya, nama saya Ahmad Subekti. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sayan, Baik, Kecamatan Sayan, Kabupaten Ngawi. terima kasih Pak untuk perkenalan diri. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah boleh, Pak? Oh, silakan. Ya. Senyum dulu, Pak. Ya. Baik, pertanyaan. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi, Pak, mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Sebagai kepala sekolah, saya bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah itu dilema etika atau bukan? Yaitu saya lihat. Karena saya lihat, setelah itu saya tanyakan kepada teman kerja, apakah ini dilema etika atau bukan? Karena kalau dilema etika itu berhubungan dengan bernilai baik-baik, sedangkan bujuk moral itu adalah baik dan salah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jika boleh saya bertanya kembali, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama, baik benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Saya identifikasi karena setiap kasus yang bernilai baik, benar dan benar, nah berarti itu setiap keputusan kita ambil itu pasti memiliki konsekuensi, baik konsekuensi jangka pendek maupun ke depannya. Jadi kita pilih, kita diskusi sama teman-teman, ini apa konsekuensinya, yang keputusan B ini apa keputusan seperti itu. Jadi saya mengambil keputusan adalah kolektif kolegial, jadi tidak bisa saya putuskan sendiri. Jadi artinya saya harus juga bertanya pada teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih Pak, bahwa keputusan itu diambil dengan kolektif ya, Pak. Ya. Jika boleh saya bertanya kembali, langkah apa yang Bapak akan lakukan selama ini? Prosedurnya ya. Prosedurnya adalah tadi kita identifikasi, yang pertama kita identifikasi masalahnya. Setelah dapat apa masalahnya, habis itu kita diskusikan dengan teman-teman apa masalahnya, bagaimana solusinya. Habis itu kita refleksi. Setelah refleksi baru kita tindak lanjut berikutnya seperti apa. Iya, Bapak mengatakan bahwa akan dilakukan sebuah langkah lagi ya Pak. Iya. Istilahnya akan dilakukan RTL, ya, rencana tindak lanjut berikutnya setelah refleksi. Oh ya. Hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, baik dalam dan keputusan yang Bapak ambil lah dalam dilema etika nih Pak? Yang efektif yang saya ambil, karena saya ambil keputusan itu keputusan bersama. Jadi kalau seandainya nanti ada hasil keputusan di kemudian hari yang berefek yang tidak baik, walaupun itu sebenarnya keputusan terbaik, itu sudah kita putuskan secara bersama. Itu sangat efektif. Ya, sangat efektif ya Pak. Ya. Nah, baik. Hal apa saja Pak yang selama ini yang merupakan sebuah langkah yang akan Bapak lakukan secara otomatis akan memiliki dampak ya Pak ya? Ya. Dampak dan bagaimana solusi dalam pengambilan keputusan hal itu Pak? Dampaknya gini, ini memang harus kita analisis benar-benar lah ya. Jadi setiap masalah itu tidak, oh ini apa gitu, ini apa, tetapi kita harus melihat masalah itu tidak berdiri sendiri. Jadi masalah itu terdiri dari beberapa masalah yang memang akan mengerucut gitu. Jadi kita harus cari analisis sumbernya. Nah, sumber masalahnya itu supaya kita mengambil keputusannya itu mengambil keputusan yang baik dari yang baik-baik menjadi yang terbaik seperti itu. Berarti Bapak mengatakan the best of the best lah. Ya, the best of the best lah ya. Oke, Pak. Itu dalam bahasa kami di Telopongkal kayak gitu. Iya, sip. Oke. Baik, Pak. Apakah selama ini Bapak sudah membuat jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak? Secara periodik tidak, tapi secara berdasar kasus. Sebenarnya ini ada kasus harus, tapi kalau secara periodik kan terjadwal ya. Misal ini, tapi kita tidak tahu. Jadi memang harus ketika ada masalah memang harus kita cepat selesaikan, walaupun tidak terjadwal secara sistematik gitu.
Jadi harus cepat, cepat gitu, cepat actionnya gitu. Wus, ini luar biasa sekali ya Pak. Iya, iya, iya. Apalagi langsung ditindaklanjuti lah Lanjut, ya. iya. Berkaitan dengan apa yang akan Bapak lakukan atau yang sudah dilakukan berarti ini ya Pak ya. Sudah, sudah. Baik. Eh, Berkaitan dengan permasalahan tempat, memilih sebuah jadwal dan menyelesaikan bentuk atau prosedur apa yang telah Bapak lakukan Pak? Prosedur tadi kan udah kita identifikasi ya. Setelah identifikasi apa masalahnya, habis itu kita rembukan, kita musyawarahkan dengan teman-teman. Setelah itu kita ambil keputusan, habis itu kita refleksi. Setelah refleksi baru kita rencana tindak lanjut berikutnya. Baik. Apa yang telah Bapak lakukan, apa yang telah Bapak sampaikan ini bagi saya ini hal yang sangat luar biasa ya Pak ya. Ya. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tertentu Pak? Ya, yang pertama faktor lingkungan kerja. Jadi ketika lingkungan kerja itu sudah memang budaya positifnya sudah berjalan dengan baik, maka itu akan sangat mendukung keputusan yang kita ambil. Yang kedua adalah faktor keluarga. Nah, keluarga juga ini mendukung. Apapun yang kita ambil adalah pasti kalau baik akan didukung oleh keluarga. Seperti itu. Berarti intinya keluarga selalu mendukung ya Pak Iya, ya? iya. Apalagi sebuah keputusan yang positif ya Pak. Positif. Nah, yang berikut, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil dalam keputusan dilema etika nih Pak? Dalam keputusan dilematika itu kita harus bisa mampu mengambil dari hal-hal yang baik-baik menjadi the best of the best. Nah, seperti itu. Jadi karena dilematika itu berhubungan sebenarnya dia benar bernilai benar, tapi kita mencari yang terbenar dan atau terbaik. Seperti itu. Ya, luar biasa. Bapak katakan the best, benar mencari lebih benar lagi ya Iya, Pak ya. Karena yang baik belum tentu benar ya Pak ya. Betul, yang benar pasti baik. Ya, betul Pak. Betul. Itu sangat luar biasa dari pengalaman Bapak menyampaikan dari kasus-kasus dilema etika ini ya Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, Pak, ada lagi yang mau disampaikan untuk menutup rangkaian kegiatan wawancara kita nih Pak? Jadi nanti untuk Pak Dedi dalam mengambil suatu keputusan untuk dilematika kita harus benar-benar memperhatikan sumber masalahnya, terus setiap keputusan itu akan berimplikasi kepada dampak yang akan kita ambil baik jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti itu. Jadi harus dimusyawarahkan, direfleksi dan di apa rencana tindak lanjut seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat siang ya Pak ya. Selamat siang Pak Dedi. Baik, terima